Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Shimahiru. Dan kali ini tuh adalah kelanjutan untuk bagian ketiga dari adaptasi light novel volume ketujuhnya itu sendiri. Dimana kini hari dimana festival budaya pun berlangsung gitu kan. Ya kini Mahiru dan Amane dapat menikmati festival tersebut itu dengan cara berkeliling bersama. Ya melihat stand-stand yang dibuka oleh kelas-kelas lain, dan ketika mereka itu berdua lagi asik-asik jalan, mereka tuh bertemu sama si Ayaka sama Souji juga. Dimana akhirnya mereka berempat pun pergi untuk mencari makanan bersama-sama. Ya mereka berempat mencoba untuk menikmati berbagai makanan yang dijual pada festival tersebut. Oh ya, di sini Ayaka dan Souji itu berpacaran ya, dan si Amane dan Mahiru juga itu berpacaran. Jadi bisa dibilang ini adalah double date gitu. Dan lagi asik-asik jalan, Ayaka ini tuh nanyain lah bagaimana gitu kan, apakah si ayah dan ibunya si Amane akan datang di festival tersebut atau enggak gitu. Nah, di sini Amane menjawab kalau ayah dan ibunya akan datang di hari kedua pada festival tersebut. Jadi ayahnya si Amane dan ibunya si Amane bakalan hadir di hari penutupan. Karena memang di hari penutupan itu adalah puncak dari acaranya gitu kan. Jadi bakalan rame banget. Nah, singkat cerita karena sudah siang, Amane dan Mahiru pun pergi untuk makan siang bersama. Dan di sini itu mereka tuh banyak banget dilihatin sama cowok-cowok yang ada di sekolah mereka. Ya, para siswa-siswa ini tuh masih belum bisa menerima ya kalau ternyata orang yang mereka kagumi, si Angel itu sudah memiliki pasangan. Ya, kayaknya mereka tuh masih sedih lah gitu kan, kehilangan sosok Angel yang selama ini tuh mereka agung-agungkan. Dan singkat cerita juga, saat Amane dan Mahiru selesai makan nih, mereka pun memutuskan untuk pergi ke wahana rumah hantu, dimana di sana itu Mahiru selalu nempel-nempel nih sama si Amane gitu kan. Karena memang Mahiru ini tuh sangat takut banget terhadap hal-hal yang goib gitu. Dan ya jadi pertanyaan banget lah gitu kan, kenapa Mahiru pergi ke rumah hantu padahal dia takut sama hantu. Apakah ini adalah salah satu modus terbaru darinya si Amane? Menarik nih untuk ditunggu gitu kan. Oh ya, di sini juga Amane dan Mahiru tanpa sengaja bertemu kembali ya sama bapaknya dari si Itsuki yang ternyata hadir di acara festival budaya tersebut. Dimana di sini bapaknya Itsuki ini tuh bercerita kepada Amane kalau dia itu masih belum bisa menerima Chitose sebagai pacarnya dari si Itsuki itu sendiri. Ya meskipun di sini Amane mencoba untuk mengajak bapaknya si Itsuki ini tuh untuk menghampiri kafe mereka dan bertemu sama Itsuki, namun bapaknya ini tuh menolak gitu kan. Karena dia itu tidak ingin bertemu dengan si Chitose saat itu. Nah, singkat cerita jam pergantian kerjanya si Amane dan Mahiru pun tiba ya di sini gitu kan, dan mereka tuh langsung buru-buru tuh balik ke kelas mereka gitu kan untuk jaga kafe yang ada di kelas mereka. Dan di sini si Amane ini tuh ceritalah sama si Itsuki kalau dia tuh ketemu sama bapaknya tadi gitu kan. Dan di sini Itsuki cukup senang lah karena bapaknya tuh bisa hadir di acara festival budaya tersebut walaupun sebenarnya mereka belum sempat ketemuan gitu. Ya, Amane mengatakan hal tersebut hanya untuk memberitahu si Itsuki kalau bapaknya itu ya sedang berada di sekolah gitu kan. Kalau nanti Itsuki itu mau ya mencari bapaknya gitu di jam istirahat dia gitu. Nah, setelah Amane dan Itsuki bergantian jam jaga, kita pun juga diperlihatkan mengenai Mahiru yang mengenakan pakaian maidnya. Yang mana di sini itu Mahiru tuh terlihat cantik banget, bahkan bukan hanya di matanya si Amane, melainkan di mata semua orang yang melihatnya. Bahkan para pengunjung pun tidak bisa berkedip melihat Mahiru pakai pakaian maid gitu. Oh ya, ternyata di sini Yuta itu nggak ada di kelas ya. Si Yuta ini tuh lagi bantuin salah satu temannya yang merupakan musisi yang sedang ingin tampil di acara festival tersebut sebagai penutup untuk hari pertamanya itu sendiri. Dan ya penampilannya dari si Yuta adalah penampilan untuk menutup hari pertama dari festival budaya tersebut gitu. Nah, singkat cerita hari kedua dari festival budaya pun dimulai ya, dimana di sini Mahiru mencoba untuk mengajak ayah dan ibunya si Amane untuk berkeliling sekolah, dan tak lupa pula mereka juga bakalan berkunjung ke kafe kelasnya si Amane. Nah, di sini tanpa sengaja ternyata si ayahnya dan si ibunya si Amane kembali lagi bertemu sama si bapaknya si Itsuki. Dimana ternyata Chitose yang menyadari hal tersebut pun langsung mengasingkan diri, dan melihat hal tersebut, ayahnya si Amane menjelaskan kalau apa yang ayahnya si Itsuki ini itu lakukan terhadap si Chitose itu bukanlah perbuatan yang baik. Ya, ayahnya Amane menjelaskan kalau bapaknya Itsuki itu harusnya itu lebih memberikan ruang untuk bisa menerima Chitose dengan baik. Dan setelah percakapan para orang tua ini tuh selesai, bapaknya Itsuki pun mulai meninggalkan sekolah. Ya, sepertinya bapaknya Itsuki ini tuh masih belum bisa menerima Chitose lah gitu kan dengan baik, dan masih belum bisa menerima hubungannya si Chitose dengan si Itsuki untuk saat ini.
Nah, di sini akhirnya ibunya si Amane pun masuk ke kafe kelasnya si Mahiru ya dan memesan beberapa makanan. Dan di sini ibunya si Amane pun mulai menggoda Mahiru. Ia mengatakan kalau sekarang Mahiru telah menjadi pelayan setianya si Amane. Dan ya tentu aja hal tersebut itu membuat semua orang yang mendengarnya itu merasa canggung, bahkan termasuk Amane dan Mahiru juga gitu kan yang ada di sana. Nah, di sini juga ibunya si Amane juga bertemu sama si Yuta dan ibunya juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada si Yuta karena sudah menjadi temannya si Amane. Ya, ini merujuk kepada apa yang dialami sama si Amane di masa lalu ya, yang mana dia tuh punya teman fake banget gitu kan. Tapi sekarang dia punya teman yang tulus banget untuk bisa jadi temannya si Amane. Ya, itulah membuat si ibunya si Amane itu merasa cukup lega lah karena kini Amane udah dikelilingi sama orang-orang baik. Nah, singkat cerita, festival budaya akhirnya selesai ya, tanpa ada tanda-tanda dari sosok orang yang merawat Mahiru ini tuh datang. Ya, setelah kerja keras semua anggota kelas, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat karaoke. Dimana di sini Chitose akhirnya menceritakan mengenai masalahnya dengan bapaknya si Itsuki. Ya, Chitose menceritakan kepada Amane kalau dulu Itsuki ini tuh punya kakak yang lebih tua, dimana kakaknya tersebut itu kawin lari tuh sama pacarnya gitu. Dan itu membuat si bapaknya Itsuki ini tuh merasa trauma kalau nantinya Itsuki juga bakalan melakukan hal yang sama terhadap Chitose. Ya, intinya bapaknya si Itsuki ini tuh masih belum bisa memastikan apakah ia harus menerima si Chitose ini tuh atau enggak gitu. Nah, singkat cerita Amane dan Mahiru pun kembali ke rumah ya. Ya, kali ini tuh Amane dan Mahiru pulang ke rumahnya si Amane. Dimana di sini perbuatan sesat mereka pun kembali dilakukan. Bahkan untuk malam ini Mahiru tidak ingin pulang ke rumahnya. Apakah mode sukubusnya si Mahiru ini tuh bakalan aktif lagi? Entahlah gitu. Ya, ini karena memang Mahiru ini tuh masih merasa khawatir ya terhadap apa yang ia alami beberapa waktu yang lalu. Ya, Mahiru ini tuh sempat mendengar beberapa gadis-gadis pelayan yang ada di karaoke mulai melirik si Amane dan Mahiru pun merasa cemburu lah gitu. Dan ingin mengurung Amane hanya untuk dirinya seorang. Mantep gitu kan. Oh ya, kira-kira seperti itulah isi dari volume ke-7 untuk bagian ketiganya itu sendiri atau bagian akhirnya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika kalian ingin menambahkan ataupun mengkoreksinya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.